4671. Zhao Yi memandang Xia Linlang dengan lembut dan berkata, meskipun Bright Sun Divine Monarch adalah Orde ke-8, dia memiliki karakter yang baik dan tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia. Ketika saya pertama kali memasuki surga yang hancur, saya dikejar oleh para penguasa surga Gua Luoseng dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Dewa Matahari Terang yang menyembunyikan saya, jika tidak, bagaimana mungkin surga hancur ini masih memiliki Zhao Yi hari ini? Jadi kamu menemukannya. Xia Linlang menatap Zhao Yi dengan dingin. Zhao Yi menghela nafas, dengan pengecualian beberapa ordo ke-8 itu, dengan munculnya musim semi dunia ini, siapapun di surga yang hancur hanya akan mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih. Xia Linlang menggertakkan giginya. Zhao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Linlang, saya tahu Anda akan menyalahkan saya, tetapi masalah ini harus diselesaikan seperti ini. Anda memasuki surga hancur sedikit lebih lambat dari saya, dan Anda tidak mengalami badai berdarah 3000 tahun yang lalu, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, tidak kurang dari 10 Open Heaven Stage Orde ke-7 jatuh setelah ikan misteri itu muncul, dan mereka semua adalah orang-orang yang pernah mencoba untuk memiliki ikan misteri. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Tidak sepertimu hari ini. Bahkan jika mereka mendapatkan ikan misteri, bagaimana mereka bisa selamat? Aku tidak ingin melihatmu mengalami nasib yang sama seperti para pendahulumu, jadi bahkan jika kamu mengutuk dan membenciku, aku akan menerimanya. Petik 2. Xia Linlang mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ringan, apakah kamu sudah selesai? Zhao Yi sedikit terkejut dan mengangguk, aku sudah selesai. Petik 2. Xia Linlang menghela nafas lega dan melihat ke arah Zhao Yi, saya tahu apa yang Anda pikirkan, dan saya juga tahu bahwa Anda melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri. Petik 2. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zhao Yi, berpikir bahwa Xia Linlang telah dibujuk olehnya, tetapi pada saat berikutnya, kegembiraan ini menghilang. Namun, tidak peduli apa, aku tidak akan menyerahkan musim semi dunia. Nada bicara Xia Linlang tegas, jika kamu masih mempertimbangkan persahabatan masa lalu kita, tolong buka jalan, jika tidak persahabatan kita akan berakhir di sini. Petik 2. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Zhao Yi saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada saat ini, di kapal tempat Zhao Yi muncul, dua sosok bergegas menuju Yang Kai. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya di Orde ke-6. Salah satunya adalah pria tampan berbaju putih, sementara yang lain adalah wanita polos yang memegang bunga persik. Bahkan sebelum mereka tiba, dua kemampuan ilahi telah menyerang Yang Kai. Aura Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah, dan depresi yang telah dia tekan begitu lama tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Perubahan mendadak ini mengejutkan Yang Kai. Mendongak, ekspresi terkejut muncul di wajahnya karena pria dan wanita yang menyerangnya adalah seseorang yang pernah dia temui 2 kali sebelumnya. Pertama kali di Sateret Heaven Star City setelah Yang Kai mengirim Wu Kuang pergi, dia duduk sendirian di lantai 2 restoran dan melihat 2 orang berjalan di sepanjang jalan. Kedua kalinya berada di luar surga Gua Semesta dengan musim semi dunia. Pada saat itu, pria dan wanita ini juga hadir. Tetapi dengan munculnya Xia Linlang dan para master pangkat tinggi lainnya, kerumunan secara bertahap bubar. Pada saat Yang Kai dan Penatua Raja Langit Cerah Yu menangkap gagak darah, pria dan wanita itu sudah menghilang. Yang Kai memiliki kesan mendalam tentang keduanya, terutama pria berjubah putih. Hanya karena mereka telah bertemu 2 kali, Yang Kai secara naluriah merasakan rasa jijik dan jijik terhadapnya, seolah-olah dia memiliki semacam kebencian bawaan terhadap orang ini. Kali ini, pria berjubah putih menyerang dengan ganas, menyebabkan niat membunuh Yang Kai melonjak. Yang Kai bahkan merasa Dragon Vein-nya menjadi gelisah. Keduanya telah menyerang begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun, jelas mereka berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam. Xia Linlang menjadi marah dan berteriak, kekurang ajaran. Petik 2. Mengangkat tangannya, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah mereka berdua. Meskipun pria dan wanita ini sama-sama Orde ke-6 dan kekuatan gabungan mereka cukup mengesankan, mereka masih tidak bisa berdiri di Open Heaven Stage Orde ke-7. Di bawah serangan telapak tangan itu, kedua sosok itu tiba-tiba membeku. Ekspresi Zhao Yi juga berubah saat dia berteriak, tidak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xia Linlang dan memblokir dengan telapak tangannya. Ruang bergetar saat angkatan dunia bertabrakan, sosok Zhao Yi melesat mundur sementara sosok Xia Linlang sedikit bergoyang. Bukan karena kekuatan Zhao Yi lebih rendah dari Xia Linlang,
jika mereka bertarung sampai mati, mereka berdua paling banyak akan setara, dan mungkin Zhao Yi akan lebih kuat. Namun, Zhao Yi telah bertindak terburu-buru, dan karena dia khawatir tentang Xia Linlang, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, jadi dia menderita kerugian kecil. Zhao Yi, kamu ingin menghentikanku? Xia Linlang bertanya dengan marah. Wajah Zhao Yi dipenuhi dengan kepahitan saat dia menekan keterkejutan alam semesta kecilnya dan berkata, Linlang, keduanya adalah bawahan dari Bright Sun Divine Monarch, mereka tidak dapat dibunuh. Petik 2. Xia Linlang membeku sesaat ketika dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Yi tidak bergerak namun kedua Orde ke-6 ini berani bertindak begitu lancang di depannya. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Bright Sun Divine Monarch. Dengan Open Heaven Stage Orde ke-8 sebagai pendukung mereka, siapa di surga hancur yang layak mendapat perhatian mereka? Selain itu, pria itu agak terkait dengan kekuatan tertentu di reruntuhan hancur, bisik Zhao Yi. Xia Linlang tercengang. Reruntuhan hancur adalah bagian terdalam dari surga hancur dan area terlarang. Bahkan master tahap Open Heaven Orde ke-8 seperti Bright Sun Divine Monarch tidak akan berani menginjakkan kaki di tempat itu dengan mudah. Bahkan setelah 2 atau 3.000 tahun, Xia Linlang telah tidak pernah memasuki reruntuhan hancur, bahkan tidak memikirkannya karena tidak hanya lingkungan reruntuhan hancur yang sangat keras, ada juga beberapa keberadaan yang sangat kuat yang tinggal di dalamnya. Jika pria berjubah putih itu hanyalah bawahan dari Bright Sun Divine Monarch, maka biarlah, tetapi jika dia benar-benar terkait dengan kekuatan tertentu di reruntuhan hancur, itu akan menjadi yang paling menakutkan. Saat mereka berdua berbicara, Yang Kai sudah mulai bertarung melawan pria dan wanita itu. Meskipun mereka dari kelas yang sama, dia tidak dirugikan sama sekali. Aura Azure Dragon Spear sangat menakjubkan, dan dengan kekuatan dunia, pria dan wanita itu tidak bisa mendekat. Adegan ini membuat Zhao Yi tercengang. Meskipun dia tidak akrab dengan pria dan wanita ini dan hanya bekerja sama sementara, dia tahu bahwa meskipun pria ini hanya Orde ke-6, dia adalah Orde ke-6 terkuat yang pernah dilihatnya. Jika dia benar-benar ingin membunuh lawannya pada tingkat kultivasi yang sama, itu tidak akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Meskipun wanita itu tidak sekuat pria itu, dia jauh lebih kuat daripada Orde ke-6 biasa. Dengan dua kekuatan yang bergabung ini, Zhao Yi mengira bahwa mengalahkan Yang Kai akan menjadi tugas yang sederhana, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka seimbang? Sebenarnya ada orang aneh seperti itu di dunia ini. Zhao Yi sedikit bingung. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sosok Xia Linlang bergegas menuju medan perang. Zhao Yi memucat ketakutan dan sekali lagi mencoba menghentikannya, berkata dengan susah payah, Linlang, jangan terlalu keras kepala. Aku sudah memberitahunya. Anda jujur, jadi sebaiknya Anda mendengarkan saya. Jika tidak, bahkan jika Anda membenci saya hari ini, saya akan menghentikan Anda. Minggir. Xia Linlang dengan keras menamparkan telapak tangannya. Mulut Zhao Yi dipenuhi dengan kepahitan, tetapi dia hanya bisa memanggil kekuatannya untuk melawan. Untuk sementara waktu, dua medan perang dipenuhi dengan pertempuran sengit. Mengesampingkan fakta bahwa baik Zhao Yi maupun Xia Linlang tidak dapat melakukan apapun untuk satu sama lain, meskipun pertempuran itu sangat intens, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Zhao Yi terus-menerus menoleransi serangan Xia Linlang dan terus-menerus kehilangan tempat. Xia Linlang ingin melarikan diri dari keterjeratannya, itu hanya mimpi liar. Lagi pula, mereka berdua adalah Orde ke-7, jadi jika Zhao Yi ingin menghentikannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, dia telah menyerap Qin Fen dan yang lainnya ke dalam alam semesta kecilnya, jadi tidak nyaman baginya untuk bertarung dengan orang lain, mempengaruhi kekuatannya. Sebagai perbandingan, pertempuran antara Yang Kai dan pria dan wanita itu jauh lebih sengit, tidak ada pihak yang menahan diri, menyerang dengan pukulan mematikan mereka. Pria dan wanita itu sama-sama terkejut, dan Yang Kai sama-sama kagum. Di antara mereka yang sekelas, sudah sulit baginya untuk bertemu seseorang yang bisa melawannya. Mengesampingkan monster tua Blood Crow yang telah mengambil alih tubuh dan terlahir kembali, jika dia ingin membunuh Master Orde ke-6, dia bisa membunuh mereka dalam waktu kurang dari 10 napas. Namun, pria dan wanita di seberangnya memberinya kejutan besar. Wanita itu sedikit lebih rendah, tetapi pria itu benar-benar luar biasa, bahkan jika mereka bertarung satu lawan satu, dia akan memiliki kualifikasi untuk melawannya. Di tengah pertempuran sengit ini, tombak naga Azure terbakar panas, dan setiap kali menembus, raungan naga yang memekakkan telinga akan terdengar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tidak hanya ada sesuatu yang salah dengan tombak naga Azure, tetapi vena naga di dalam tubuh Yang Kai juga mendidih karena kegembiraan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba,
dia tidak bisa menekan niat membunuh di tubuhnya, dan matanya hampir benar-benar berdarah. Pria di seberangnya melakukan hal yang sama. Setelah bertarung sebentar, Yang Kai tiba-tiba merasakan aura aneh dari tubuh pria ini dan tiba-tiba menyadari bahwa pria berjubah putih ini sama dengannya. Keduanya memiliki garis darah roh ilahi. Namun, yang berbeda darinya adalah bahwa orang ini tidak memurnikan sumber roh ilahi, melainkan memiliki jejak garis keturunan campuran roh ilahi. Justru karena konflik antara garis keturunan mereka bertemu seperti musuh. Bunga persik mekar, bunga persik ada di mana-mana. Saat teriakan gagak emas terdengar, matahari melompat dan lautan bunga hancur saat Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan. Memegang cabang bunga persik di tangannya, wanita yang dengan cepat mendekati Yang Kai merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Di matanya, matahari yang terik dengan cepat berkembang, mengancam untuk menelannya seluruhnya. Dengan ki internalnya terkunci, dia tidak bisa maju atau mundur, membiarkan teriakan halus, cabang bunga persik di tangannya melesat ke depan untuk mencegat serangan ini. Matahari bersinar terang saat cabang-cabang bunga persik meleleh. Melihat bahwa wanita itu akan mati di bawah tombak naga Azure, pria berjubah putih itu melintas dan menusukkan kedua jarinya ke jantung Yang Kai. Serang musuh dan selamatkan. Yang Kai tidak ragu sedikit pun dan menyapukan tombaknya ke arahnya. Tombak itu langsung mengenai pinggang pria berjubah putih itu, dan ketika kekuatan kekerasan meledak, pria berjubah putih itu membuka mulutnya dan meludahkan kabut berdarah ke arah Yang Kai. Kabut darah itu sangat aneh, dan meskipun Yang Kai menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih terkontaminasi olehnya. Kepala naga raksasa muncul di belakang Yang Kai dan meraung, mengguncang 9 langit. Wanita yang baru saja lolos dari kematian melintas ke depan dan menangkap pria berjubah putih yang tersandung, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, "Tuan muda." Petik 2. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan meludahkan seteguk darah saat dia menatap tajam ke arah Yang Kai, sudut mulutnya sedikit melengkung. Alis Yang Kai berkerut saat seluruh tubuhnya menjadi panas. Saat dia menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menahan perasaan untuk berubah menjadi setengah naga. Xia Linlang sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dengannya dan dengan cepat bergegas, meraih lengannya dan berteriak, "Pergi." Yang Kai menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menatap dalam-dalam pada pria berjubah putih itu. Meskipun dia benar-benar ingin membunuhnya, dia juga tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di sini. Keributan di sini tidak kecil, jadi jika ada seseorang di dekatnya, mereka seharusnya menyadarinya. Mengaktifkan hukum luar angkasa, dia membungkus Xia Linlang dan melarikan diri. Ketika pria berjubah putih itu meninju, Yang Kai dan Xia Linlang tidak terlihat. 4672. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat dua sosok terbang menuju kedalaman surga yang hancur. Itu adalah Yang Kai dan Xia Linlang. Meskipun mereka jauh dari medan perang sebelumnya, niat membunuh Yang Kai dan vena naga di tubuhnya masih mengamuk. Setelah terkorosi oleh kabut darah pria berjubah putih itu, kekuatan aneh melonjak di sekujur tubuhnya, membuatnya sulit untuk mengontrol kekuatan vena naga, membuatnya ingin berubah menjadi setengah naga. Dengan paksa menekan dorongan yang tidak dapat dijelaskan ini, Yang Kai mendesak kekuatannya untuk mengeluarkan kekuatan ini dari tubuhnya, tetapi yang mengejutkan, kekuatan ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat melonjak ke arah bahunya. Pada saat berikutnya, bahu kirinya terasa seperti dicap oleh besi panas dan dia merasakan sakit yang tajam. Yang Kai mau tidak mau mengeluarkan erangan teredam. Namun, kekuatan Dragon Vein yang melonjak akhirnya menjadi tenang. Apa yang terjadi? Xia Linlang menoleh dan bertanya. Sejak pria berjubah putih itu muncul, dia merasa bahwa kondisi Yang Kai sangat aneh. Jika dia tidak membawanya secara paksa, dengan kondisinya, dia akan bertarung sampai mati bersamanya. Tentu saja, dengan tampilan kekuatan Yang Kai, bahkan jika pria berjubah putih itu memiliki pembantu, mereka tidak akan mampu melawannya, tetapi dengan kehadiran Zhao Yi, mustahil bagi Yang Kai untuk berhasil. Aku bertemu pria yang menarik. Yang Kai dengan dingin mendengus ketika dia mengangkat pakaiannya dan menoleh untuk melihat bahu kirinya, hanya untuk melihat tanda berbentuk burung di atasnya. Pada pandangan pertama, tanda ini tampak hidup, mengepakkan sayapnya seolah-olah akan terbang, matanya dipenuhi dengan ejekan. "Apa ini?" seru Xia Linlang. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tangannya untuk memotong bahunya. Daging dan darah yang dicap dengan tanda berbentuk burung langsung terputus, dan di bawah kendali Yang Kai, itu meledak menjadi abu. Daging di sekitar luka menggeliat saat kemampuan generasi kuat elemen kayu dan vena naga ditampilkan. Dalam waktu kurang dari selusin napas, daging yang telah dipotong telah tumbuh kembali. Namun,
Tanda berbentuk burung yang seharusnya dipotong bersama dengan daging dan darahnya masih tercetak jelas di bahunya, seolah-olah itu akan menemani Yang Kai selamanya. Yang Kai dengan dingin mendengus. Meskipun dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih merasa agak tidak senang. Xia Linlang menjadi sangat jelek, apakah itu tanda pelacakan? Yang Kai mengangguk dan berbalik untuk menatapnya. Sekarang aku dalam situasi yang buruk, aku menyarankanmu untuk berpisah. Tujuan orang-orang itu adalah musim semi dunia, jadi kamu tidak perlu terlibat denganku. Jika Anda bertindak sendiri, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Xia Linlang menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku berpisah darimu, itu tidak akan ada gunanya. Berita tentang kita berdua seharusnya sudah menyebar ke seluruh surga yang hancur. Sepertimu, aku juga target mereka. Mengatakan demikian, dia tersenyum pahit, kata-katamu sebelumnya seperti ramalan. Sekarang kita berdua benar-benar menjadi belalang yang diikat dengan tali bersama-sama. Petik 2. Meskipun mereka telah dipaksa ketika Nenek Jiu dan yang lainnya tiba di depan pintu mereka, situasi mereka tidak terlalu buruk. Siapa yang mengira bahwa setelah hanya setengah tahun, mereka berdua akan menjadi target semua orang di surga hancur. Di surga hancur yang besar ini, hampir tidak ada tempat bagi mereka untuk berdiri. Dalam situasi ini, kita bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Selama kita bisa meninggalkan Shattered Heaven, kita akan aman, tapi kemungkinannya tipis. Jika kita berbalik sekarang, siapa yang tahu berapa banyak pertempuran yang harus kita hadapi? Jika itu hanya Orde ke-7, maka biarlah, tetapi sekarang bahkan Orde ke-8 telah dikirim. Jika kita benar-benar bertemu dengan mereka, tak satu pun dari kita akan bisa melawan. Mendengar ini, Xia Linlang berkata, 4 pilar semesta sudah cukup untuk didambakan oleh Master kelas 8. Petik 2. Yang Kai menoleh untuk melihatnya, itu sebabnya kita perlu menemukan tempat di mana bahkan Master tahap Open Heaven Orde ke-8 akan sulit dijangkau. Saya tidak akrab dengan surga yang hancur, apakah Anda punya saran bagus? Tanda berbentuk burung di bahunya memiliki efek melacaknya, meskipun Yang Kai tidak yakin seberapa jauh itu bisa dilacak, dia hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Di belakang pria berjubah putih itu berdiri Bright Sun Divine Monarch. Menemukan tempat untuk bersembunyi tidak realistis, dan cepat atau lambat dia akan dilacak. Jika Anda dapat menemukan surga semesta atau surga gua semesta yang belum ditemukan. Sebelum Xia Linlang bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, harapan ini terlalu tipis. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya sudah mengamati semuanya di sepanjang jalan, tapi sayangnya, saya tidak mendapatkan apapun. Xia Linlang mengerutkan bibirnya erat-erat saat dia ragu-ragu. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli seberapa buruk situasinya, itu tidak bisa lebih buruk dari situasi saat ini. Mungkin kita hanya bisa bertahan. Jika kamu punya tempat untuk pergi, kamu bisa mengatakannya. Reruntuhan hancur. Xia Linlang mengangkat kepalanya. Dia juga tahu bahwa Yang Kai tidak tahu tempat seperti apa reruntuhan hancur ini, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan, reruntuhan hancur adalah bagian terdalam dari surga hancur. Itu dikabarkan bahwa itu adalah medan perang terakhir dari pertempuran besar di zaman kuno. Guru Open Heaven tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sana, jadi ada kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh para penguasa kuno. Lingkungan di sana sangat keras, dan bahkan kultivator Open Heaven Orde ke-7 dan ke-8 yang tinggal dalam pengasingan di Shattered Heaven tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di sana, karena tidak hanya ada sisa-sisa kemampuan ilahi dan seni rahasia, ada juga arai dan artefak roh. Jika seseorang tidak hati-hati, tidak seseorang dapat menjamin bahwa mereka dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, apa? Yang Kai bertanya. Namun, ada banyak roh ilahi yang tinggal di reruntuhan hancur, jadi itu selalu menjadi area terlarang bagi kami para kultivator manusia. Roh suci. Yang Kai mengangkat alisnya, apakah ada klan naga? Xia Linlang menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. Saya telah berada di surga hancur selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat klan naga sebelumnya. Mengapa Anda mencari klan naga? Yang Kai secara alami tidak akan memberitahunya bahwa dia memiliki garis keturunan klan naga, jadi dia dengan santai menjawab, saya hanya ingin tahu. Saya mendengar bahwa naga dan Phoenix adalah pemimpin roh ilahi dan telah mengagumi mereka sejak lama, tapi sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Petik 2. Xia Linlang tidak bisa menahan tawa, klan naga selalu arogan. Jika kita benar-benar bertemu dengan mereka, aku khawatir kamu dan aku harus khawatir terlibat. Petik 2. Ayo pergi ke reruntuhan hancur. Yang Kai berkata dengan tegas.
Meskipun Xia Linlang agak ragu-ragu, dia tahu bahwa di surga yang hancur, selain reruntuhan yang hancur, mereka berdua tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia hanya bisa mengangguk dan memberi petunjuk kepada Yang Kai. Sepanjang jalan, Xia Linlang memberitahu Yang Kai apa yang dia ketahui tentang reruntuhan hancur. Meskipun dia telah tinggal di surga hancur selama ribuan tahun, dia tidak tahu banyak tentang reruntuhan hancur, hanya saja itu adalah tempat yang sangat berbahaya dengan banyak roh ilahi tinggal di dalamnya. Jika dia benar-benar memasukinya, dia pasti akan mati. Kali ini, jika dia tidak dipaksa ke sudut, dia bahkan tidak akan berpikir untuk memasuki reruntuhan hancur. Selusin hari kemudian, mereka berdua secara bertahap mendekati reruntuhan hancur. Xia Linlang jelas sedikit gugup, seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia akan menghadapi bencana kapan saja. Tepat ketika Yang Kai hendak menawarkan beberapa kata penghiburan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan sosoknya yang bergegas ke depan tiba-tiba membeku. Aura tirani tiba-tiba menguncinya dari ribuan kilometer jauhnya. Xia Linlang juga memperhatikan ini dan berbalik, wajahnya yang cantik pucat, ini adalah Raja Ilahi Matahari Terang. Petik 2. Di ujung bidang penglihatannya, aliran cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika dia pertama kali melihatnya, cahayanya redup, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi jelas. Ayo pergi. Yang Kai berteriak dan meraih lengan Xia Linlang, ingin menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, aura yang menguncinya tiba-tiba mengencang. Sosok buram Yang Kai segera muncul kembali, dan teleportasi luar angkasanya terputus pada saat yang paling kritis, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Xia Linlang dengan cepat mengedarkan kekuatannya, membungkus dirinya di sekitar Yang Kai, dan terbang ke depan. Sebuah suara nyaring dan jelas terdengar di samping telinganya, "Junior, jika kamu ingin hidup, lebih baik kamu tetap di tempatmu sekarang, jika raja ini mengejarmu, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Petik 2. Bagaimana Xia Linlang bisa memperhatikannya? Meskipun Zhao Yi telah mengatakan bahwa Bright Sun Divine Monarch memiliki karakter yang baik dan tidak pernah mengambil keuntungan dari posisinya untuk menggertak orang lain, sulit untuk percaya bahwa ketika Bright Sun Divine Monarch akan mengancamnya seperti ini bahkan sebelum dia tiba. Sesaat kemudian, sosok tinggi dan perkasa melintas di langit. Itu adalah salah satu dari beberapa Master Open Heaven Orde ke-8 di surga yang hancur, Raja Ilahi Matahari Terang. Alasan dia bisa mengejar Yang Kai di sini secara alami karena tanda pelacakan yang ditanam pria berjubah putih di tubuh Yang Kai. Pada saat ini, di punggung tangan Bright Sun Divine Monarch, ada tanda yang identik dengan satu di bahu Yang Kai jelas, itu adalah perbuatan pria berjubah putih itu. Kedua segel berasal dari orang yang sama dan juga memiliki hubungan darah, jadi tidak peduli seberapa jauh mereka dapat beresonansi satu sama lain. Ini juga alasan mengapa Bright Sun Divine Monarch dapat mengejar mereka dengan sangat akurat. Bukannya Yang Kai tidak ingin menyingkirkan segel ini, tetapi di sepanjang jalan, Yang Kai telah mencoba banyak metode, tetapi dia tidak pernah bisa menyingkirkannya, apalagi dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan saat melarikan diri. 3 sosok, satu di depan dan satu di belakang, bergegas ke depan. Dengan tindakan langsung dari Open Heaven Orde ke-8, Yang Kai tidak dapat dengan mudah menggunakan teleportasi luar angkasa, jadi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Setengah hari kemudian, Yang Kai mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat cahaya warna-warni memenuhi bidang penglihatannya, seperti nebula raksasa yang membentang melintasi kehampaan, meliputi area seluas puluhan ribu kilometer. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan takut, karena ada aura berbahaya yang memancar dari cahaya warna-warni. Itu reruntuhan yang hancur. Ekspresi Xia Linlang juga menjadi agak linglung, cahaya multiwarna itu seharusnya adalah kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh pakar agung kuno. Petik 2. Saat dia berbicara, bibirnya menjadi kering saat dia menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apakah kita benar-benar akan masuk? Sebelum memasuki reruntuhan hancur, Xia Linlang merasakan malapetaka yang akan datang. Jika dia benar-benar masuk, siapa yang tahu apa yang akan dia temui? Apakah kita masih punya pilihan? Yang Kai dengan dingin mendengus, matanya penuh dengan tekad. Xia Linlang tersenyum pahit saat Bright Sun Divine Monarch mendekat di belakangnya. Kecuali jika mereka berdua berdiri di tempat dan mempercayakan hidup mereka pada belas kasihan Bright Sun Divine Monarch, mereka hanya bisa berjalan di jalan ini. Bright Sun Divine Monarch, yang mengejar mereka, jelas menyadari niat mereka, dan ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius saat dia berteriak, lingkungan di Sateret Ruins sangat keras. Belum lagi kalian berdua, bahkan jika raja ini memasukinya,
aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku akan mampu bertahan. Jika kalian berdua memasuki reruntuhan hancur, kamu pasti akan mati. 4673. Melihat sosok Yang Kai dan Xia Linlang tidak berhenti, wajah Bright Sun Divine Monarch menjadi marah dan dia dengan dingin mendengus, bodoh yang keras kepala. Petik 2. Mengangkat telapak tangannya, dia dengan kejam meraih ke depan, dan saat dia mengedarkan angkatan dunianya, cetakan telapak tangan biru besar muncul di udara, menutupi Yang Kai dan Xia Linlang seperti jaring yang tak terhindarkan. Jejak tangan raksasa menutupi area yang luas, dan mereka berdua tidak dapat menghindarinya. Dalam sekejap mata, mereka terperangkap dalam genggamannya, dan tangan raksasa itu tiba-tiba mengencang, melepaskan kekuatan pengikat ke segala arah. Baik Yang Kai dan Xia Linlang mendengar suara tulang mereka terkilir, dan untuk sesaat, mereka tidak mendengar atau melihat apapun, seolah-olah mereka terjebak dalam sangkar kegelapan. Teriakan gagak emas terdengar saat matahari besar melompat ke dalam kehampaan. Memegang tombak naga Azure di tangannya, Yang Kai mendorongnya ke depan, merobek kegelapan di depannya. Pada saat yang sama, Xia Linlang juga mengirimkan kemampuan ilahi. Meskipun Bright Sun Divine Monarch adalah master tahap Open Heaven Orde ke-8, dia masih tidak dapat menghentikan Yang Kai dan Xia Linlang untuk menerobos. Telapak tangan raksasa itu hancur dan dua sosok jatuh. Bright Sun Divine Monarch juga tahu bahwa telapak tangannya tidak mungkin mencapai apapun, tetapi dalam momen penundaan yang singkat ini, jarak di antara mereka telah sangat berkurang. Tanpa berhenti, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Kekuatan pukulan ini langsung menembus penghalang ruang dan kekuatan kekerasan melonjak seperti tsunami. Kulit kepala Yang Kai mati rasa, dan kulitnya tidak bisa menahan ketegangan saat dia buru-buru berbalik. Azure Dragon Spear-nya berubah menjadi bayangan tombak tak terbatas yang melesat ke depan. Meskipun kultivasi Xia Linlang satu tingkat lebih tinggi darinya, pengalamannya dalam pertempuran hidup dan mati tidak diragukan lagi jauh lebih rendah daripada miliknya, dan reaksinya juga lebih lambat, tetapi pada saat yang sama Yang Kai mengacungkan tombaknya, dia juga memanggil artefak pelindung bundar dan meletakkannya di depan mereka. Kekuatan tinjunya membawa kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-8 dan langsung menghancurkan semua bayangan tombak di langit. Artefak pelindung yang dipanggil Xia Linlang juga redup, jelas telah kehilangan banyak spiritualitasnya. Seperti gunung besar yang menabrak dua orang, mereka berdua dikirim terbang mundur. Ayo pergi. Yang Kai menelan darah panas di tenggorokannya dan menggunakan kekuatan rebound untuk meraih lengan Xia Linlang sebelum terjun ke reruntuhan yang hancur. Sesaat kemudian, Bright Sun Divine Monarch yang tinggi tiba di depan reruntuhan hancur dan menatap dunia yang penuh warna. Jejak keraguan melintas di matanya, tetapi pada akhirnya, dia masih mengambil langkah maju dan mengikuti. Meskipun reruntuhan hancur memiliki reputasi yang ganas, godaan musim semi dunia tak tertandingi, jadi layak untuk mengambil risiko. Namun, begitu dia melangkah ke reruntuhan hancur, dia bertemu dengan kemampuan ilahi yang ganas. Mata melotot saat dia melemparkan pukulan ke depan. Kemampuan ilahi ini, yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan penuh dari serangan tahap Open Heaven Orde ke-6, tiba-tiba hancur, menyebabkan sosok Bright Sun Divine Monarch bergoyang, dan bergegas maju untuk mengejar. Namun, yang mengejutkan, di sepanjang jalan, kemampuan ilahi dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya dari segala arah. Meskipun masing-masing kemampuan ilahi ini hanya memiliki kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-6 dan tidak menimbulkan ancaman bagi hidupnya, mereka semua padat dan menyerang bersama-sama. Di depannya, Yang Kai dan Xia Linlang, yang telah melarikan diri, juga gemetar ketakutan. Dari luar, mereka berdua hanya bisa melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya, hanya dengan memasuki tempat ini mereka bisa merasakannya dengan jelas. Tidak diketahui berapa banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia yang ditinggalkan tempat terkutuk ini. Kemampuan ilahi dan seni rahasia yang aneh ini mirip dengan kemampuan ilahi angin astral yang Kai temui di masa lalu. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, mereka masih tetap berada di dunia ini, tetapi kekuatan mereka tidak menakutkan seperti kemampuan ilahi angin astral, tetapi mereka jauh lebih unggul dalam kuantitas. Sebelum mereka berdua masuk, kemampuan ilahi dan seni rahasia ini tidak bergerak sama sekali. Ketika mereka berdua lewat, kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah tertidur tampaknya telah dirangsang oleh vitalitas mereka dan meledak. Masing-masing dari kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah terbangun setelah lama hening hampir mencapai kekuatan Open Heaven Stage Orde ke-6. Ini adalah kekuatan yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun masih memiliki kekuatan seperti itu. Sulit membayangkan betapa kejamnya kemampuan ilahi dan seni rahasia ini pada puncaknya. Setidaknya,
mereka akan memiliki kekuatan dari tahap Open Heaven Orde ke-8. Pada saat ini, seolah-olah mereka berdua secara tidak sengaja melangkah ke tanah yang penuh dengan jebakan. Kemanapun mereka pergi, semua jebakan dipicu. Mereka berdua tidak berani berhenti, mereka juga tidak bisa. Jika mereka berhenti, mereka akan mati. Banyak dari kemampuan ilahi, dari tidak aktif hingga terbangun, membeku sesaat, memungkinkan mereka berdua untuk melarikan diri. Namun, Bright Sun Divine Monarch pahit, Divine Abilities dan Secret Arts telah diaktifkan oleh Yang Kai dan Xia Linlang, menyebabkan dia menanggung efek setelahnya. Ini setara dengan membersihkan kekacauan dari dua orang di depannya. Menyadari hal ini, kemarahan Bright Sun Divine Monarch melonjak. Jika dia tidak mengejar mereka, kemampuan ilahi itu pasti akan mengejar Yang Kai dan Xia Linlang, tetapi dia tidak bisa meninggalkan mata air dunia dan masih bergegas masuk. Serangkaian Divine Abilities dan Secret Arts yang sebanding dengan kekuatan penuh dari Six Order Open Heaven Stage dengan mudah ditangani oleh Bright Sun Divine Monarch, tetapi mereka juga sangat sulit untuk dihadapi. Dengan satu pukulan, kedua tinjunya hancur tak terhitung jumlahnya. Kemampuan ilahi dan seni rahasia. Di belakangnya, energi kekerasan tidak ada habisnya. Yang Kai secara alami tahu bahwa ini disebabkan oleh Bright Sun Divine Monarch, jadi dia tidak peduli untuk menikmati kemalangannya, alih-alih merasa sedikit khawatir. Meskipun dia telah mendengar dari Xia Linlang bahwa reruntuhan hancur ini sangat berbahaya, mendengarnya adalah satu hal, memasukinya secara pribadi adalah hal lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bagian dalam reruntuhan hancur ini akan seperti ini. Pada saat ini, Raja Ilahi Matahari Terang sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. Dia dan Xia Linlang adalah sama. Tidak ada dari mereka yang berani berhenti sejenak, karena jika mereka ragu-ragu bahkan untuk sesaat, kemampuan ilahi dan seni rahasia yang baru saja mereka aktifkan akan membombardir mereka. Bright Sun Divine Monarch sangat kuat dan bisa menangani kemampuan divine dan seni rahasia ini, tetapi dia dan Xia Linlang pasti tidak bisa. Bagaimanapun, keduanya telah terluka dalam konfrontasi jarak jauh dengan Bright Sun Divine Monarch. Apakah ada roh ilahi yang tinggal di tempat ini? Yang Kai tidak bisa menahan perasaan curiga. Meskipun roh ilahi sangat kuat, tidak peduli jenis roh ilahi itu, selama mencapai usia dewasa, ia akan memiliki kekuatan. Dari Open Heaven tingkat tinggi, di tempat berbahaya seperti itu, bahkan roh ilahi tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, kan? Dikabarkan begitu, aku belum pernah ke sini sebelumnya. Xia Linlang menggelengkan kepalanya perlahan. Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Apakah ada roh ilahi di sini atau tidak, nyawanya dan Xia Linlang dipertaruhkan. Yang Kai, jika aku mati, Qin Fen dan yang lainnya. Petik 2. Sebelum Xia Linlang selesai, Yang Kai memotongnya, jika kamu mati, apakah kamu pikir aku masih bisa hidup? Xia Linlang kehilangan kata-kata, tetapi memikirkannya, jika bahkan Ordo ke-7 seperti dia telah mati, Yang Kai pasti akan mati juga. Di tempat ini, hukum luar angkasa tidak memiliki banyak keuntungan, jadi jika dia diteleportasi, dia mungkin telah jatuh ke dalam semacam jebakan maut. Jadi jangan pikirkan semua omong kosong itu. Aku, Yang Kai, telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sejak debutku, dan hidupku selalu tergantung pada seutas benang. Kali ini, situasinya buruk, tapi bukan saatnya bagi saya untuk berada di ujung tali saya. Jika ada secercah harapan, mungkin saya bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Petik 2. Saya harap begitu, kata Xia Linlang dengan muram. Saat mereka terus maju, meskipun sebagian besar kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah tertidur telah dipicu dan tidak dapat menyerang mereka tepat waktu, mereka berdua berhasil melarikan diri, tetapi masih ada beberapa kemampuan ilahi yang dipicu lebih cepat dari mereka berdua bisa bergerak. Setiap kali ini terjadi, mereka berdua tidak punya pilihan selain mencoba dan menyelesaikan situasi ini juga merupakan konsumsi yang sangat besar. Beberapa hari kemudian, ekspresi Yang Kai dan Xia Linlang menjadi serius. Karena semakin dalam seseorang masuk ke reruntuhan hancur ini, semakin kuat kemampuan ilahi dan seni rahasia yang mengisi kekosongan itu. Setengah hari yang lalu, kemampuan ilahi pertama yang sebanding dengan Open Heaven Orde ke-7 telah dipicu, dan setelah setengah hari, kemampuan ilahi yang lebih mirip telah muncul. Jelas, semakin dalam, semakin menakutkan kekuatan sisa dari kemampuan ilahi. Kadang-kadang, kemampuan ilahi akan menyerang mereka, tetapi mereka berdua tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk menyelesaikannya. Situasi seperti itu benar-benar terlalu menegangkan. Setengah hari kemudian, semua kemampuan ilahi yang mereka temui sebanding dengan serangan tahap Open Heaven Orde ke-7. Xia Linlang harus menggunakan semua kekuatannya untuk menangani setiap kemampuan ilahi ini. Untungnya, Yang Kai bukan Orde ke-6 biasa,
Jadi dengan mereka berdua bekerja bersama, mereka bisa saling melindungi untuk sementara. Pada saat ini, Yang Kai sangat senang bahwa setelah kemampuan ilahi ini dipicu, mereka berdua punya waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, dalam waktu kurang dari 1 dupa, mereka berdua akan mati karena kelelahan. Suara gemuruh di belakangnya tidak berhenti, tetapi malah semakin dekat. Jelas, itu adalah Bright Sun Divine Monarch. Yang Kai juga mengagumi ketekunan orang ini. Dasar dari Master tahap Open Heaven Orde ke-8 memang kuat. Dia dan Xiaolin Lang hanya perlu sesekali berurusan dengan kemampuan ilahi yang dipicu. Yang Kai yakin bahwa Raja Ilahi Matahari Terang telah berhasil untuk maju jauh ke sini, jadi semua kemampuan ilahi dan seni rahasia yang dipicu sepanjang jalan pada dasarnya telah diselesaikan olehnya. Namun, dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuat Master tahap Open Heaven Orde ke-8, Raja Ilahi Matahari Terang tidak akan bersenang-senang. Bahkan jika ada banyak semut, mereka masih bisa menggigit gajah sampai mati. Konsumsi energi Bright Sun Divine Monarch pasti lebih besar dari mereka berdua. Faktanya, ini memang masalahnya. Bright Sun Divine Monarch, yang mengejar mereka berdua, memiliki kulit yang agak pucat saat ini. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk pulih. Setiap saat keraguan atau penundaan dapat mengakibatkan dia terkena beberapa kemampuan ilahi. Bukannya dia tidak ingin mundur, tetapi sekarang dia telah mencapai titik ini dan sangat menderita. Bagaimana dia bisa rela pergi begitu saja? Kemarahan memenuhi hatinya saat dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia bisa menangkap bocah kecil yang telah memperoleh musim semi dunia ini, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Bright Sun Divine Monarch tidak pernah menderita kehilangan seperti ini. Beberapa hari kemudian, Yang Kai dan Xiaolin Lang sama-sama berlumuran darah. Meskipun mereka hanya perlu berurusan dengan kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang dipicu sesekali, meskipun keduanya bekerja bersama dengan sempurna, di bawah tekanan terus-menerus, masih ada saat-saat ketika mereka gagal. Sebelumnya, Yang Kai hampir dipotong menjadi 2, sementara perut Xiaolin Lang memiliki luka sepanjang kaki yang menyebabkan dagingnya berputar. Pada saat itu benar-benar perjuangan hidup atau mati. Memasuki tempat ini, Yang Kai sudah bisa merasakan bahwa di antara kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah dia picu, ada keberadaan menakutkan yang sebanding dengan serangan Open Heaven Orde ke-8. Meskipun tidak banyak, itu masih merupakan mimpi buruk besar bagi dua dari mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka diserang oleh kemampuan ilahi Open Heaven Orde ke-8, mereka pasti akan mati. 4674. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa meskipun Divine Abilities dan Secret Arts yang tersisa di tempat ini menjadi lebih kuat, jumlah mereka jelas berkurang. Jika bukan karena ini, mereka berdua benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Sepanjang jalan, Yang Kai telah melihat banyak artefak kuno yang tampak aneh. Banyak dari kemampuan ilahi telah dipicu oleh kekuatan artefak ini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, artefak ini masih mempertahankan spiritualitas mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa reruntuhan hancur ini tidak hanya mengandung bahaya, tetapi juga kekayaan yang tak terbayangkan. Sayangnya, bahkan seorang kultivator tahap Open Heaven tingkat ke-8 belum tentu memiliki kesempatan untuk mengumpulkan harta ini. Hati-hati! Tiba-tiba Xiaolin Lang berteriak. Ekspresi Yang Kai juga menjadi serius saat dia melihat ke atas dan melihat cahaya ungu menari seperti ular gesit di depannya. Cahaya ini mengandung aura yang menakutkan. Ini jelas merupakan kemampuan ilahi yang sebanding dengan tahap Open Heaven Orde ke-8. Kemampuan ilahi cahaya ungu yang seharusnya terbengkalai di kedalaman reruntuhan hancur ini dengan cepat dibangunkan oleh vitalitas kedua penyusup, dan aura tajam langsung mengunci sosok mereka. Ekspresi Yang Kai dan Xiaolin Lang berubah drastis. Semakin mereka takut akan sesuatu, semakin itu akan datang, seperti di medan perang yang luas. Semakin mereka takut mati, semakin mudah bagi mereka untuk mati. Aura kemampuan ilahi ini telah mengunci mereka berdua di tempat, jadi kecuali mereka dengan paksa menolaknya, tidak mungkin mereka bisa lolos dari pengejaran kemampuan ilahi ini. Jika mereka berdua berada di puncaknya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan melawan kemampuan ilahi ini, tetapi dengan keadaan mereka saat ini, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya? Ayo pergi. Yang Kai mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat bergegas ke samping. Aura Xiaolin Lang terhubung dengannya dan dia mengikutinya seperti bayangan. Kemampuan ilahi cahaya ungu tampak hidup saat ia melesat ke depan seperti kucing yang mencium bau amis dan mengejar mereka. Meskipun mereka berdua telah melarikan diri di bawah pengejaran Bright Sun Divine Monarch, mereka masih memberi sedikit perhatian dan mencoba yang terbaik untuk tidak memicu terlalu banyak kemampuan divine,
Tetapi sekarang setelah kemampuan Divine Cahaya Ungu mengejar mereka, keduanya dari mereka panik dan tidak memiliki waktu luang untuk mengamati situasi di depan mereka. Jeda sedikit dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Saat mereka bergegas maju, hasilnya adalah lebih banyak kemampuan ilahi yang diaktifkan dan terkunci pada aura mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lebih dari satu kemampuan ilahi cahaya ungu muncul di belakang mereka berdua, masing-masing berisi setidaknya pukulan Open Heaven Orde ke-7. Kulit kepala yang Kai mati rasa sementara wajah Xia Linlang menjadi pucat. Semakin jauh mereka pergi, semakin buruk situasinya. Keduanya tampak menyeret ekor raksasa berwarna-warni di belakang mereka. Meskipun pemandangannya spektakuler, setiap langkah berbahaya. Yang Kai, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Saat Xia Linlang melarikan diri, dia tertawa pahit. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi setelah memasuki Satellite Heaven, dia akan mengikuti Yang Kai keluar dari Satellite Heaven. Ditangkap oleh Cave Heaven Paradise lebih baik daripada perlahan didorong ke ambang kematian. Diam, teriak Yang Kai. Aku akan mati, tidak bisakah aku mengeluh sedikit? Xia Linlang tampak sedikit sedih. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dari arah itu, fluktuasi kekuatan spasial yang hebat dan kaya menyebar. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, jadi persepsinya tentang kekuatan semacam ini sangat tajam. Baginya, fluktuasi kekuatan spasial sama mencoloknya dengan lampu dalam gelap. Ayo pergi ke sini, kata Yang Kai sebelum segera mengubah arah. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sisi lain, fluktuasi hukum luar angkasa jelas luar biasa, dan situasinya tidak mungkin lebih buruk. Keduanya sekarang melayang di depan gerbang neraka, dan jika mereka pergi ke sana untuk menyelidiki, mereka mungkin dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jumlah kemampuan ilahi dan seni rahasia yang diaktifkan oleh keduanya menjadi lebih besar dan cahaya warna-warni di belakang mereka juga menjadi lebih tebal. Pada saat tertentu, mata Yang Kai menyipit saat dia menatap kehampaan di depannya sementara Xia Linlang juga menutupi bibir merahnya. Di kehampaan luas di depan mereka, tidak ada lampu warna-warni, tetapi seluruh kehampaan itu seperti cermin yang pecah. Potongan-potongan fragmen ruang tersebar di semua tempat, mengisi kekosongan dengan aura kacau. Jejak kemampuan ilahi luar angkasa. Mata Yang Kai berbinar. Ketika dia pertama kali menemukan kemampuan ilahi dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di reruntuhan hancur, Yang Kai bertanya-tanya apakah ada kemampuan ilahi luar angkasa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia belum pernah menemukannya di sepanjang jalan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tanpa diduga, memang ada satu, dan itu tersembunyi di kedalaman reruntuhan hancur ini. Namun, dilihat dari pemandangan di depannya, fragmen ruang memang hasil dari kemampuan luar angkasa, tetapi kekuatan kemampuan luar angkasa dari era kuno telah lama dilepaskan sepenuhnya, jadi fragmen ruang ini adalah bukti yang terbaik. Hati Yang Kai bergetar, di zaman kuno, ada juga orang-orang yang mahir dalam hukum luar angkasa, dan pencapaian mereka berkali-kali lebih tinggi darinya. Karena kehancuran yang disebabkan oleh kemampuan ilahi luar angkasa ini, bahkan sekarang hukum dunia tidak dapat memperbaikinya, menyebabkan kehampaan pecah seperti cermin yang pecah. Oleh karena itu, bahaya nyata yang tersembunyi dalam kekosongan di depan bukanlah kemampuan ilahi tipe ruang dari zaman kuno, tetapi kekosongan rusak yang ditinggalkan oleh kemampuan ilahi itu. Jika seseorang memasukinya, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam void crack. Jika ada waktu lain, Yang Kai tidak akan mengambil risiko. Setidaknya, dia akan mengamati sekeliling untuk sementara waktu untuk melihat apakah dia bisa memahami misteri kemampuan ilahi luar angkasa yang tertinggal di sini. Namun, pada saat ini, situasi di belakang mereka sangat berbahaya, jadi tidak ada waktu baginya untuk memahami apapun. Tanpa ragu, Yang Kai menyeret Xia Linlang ke fragmen ruang terdekat. Xia Linlang secara naluriah mencoba melawan, jelas juga bisa melihat bahaya di depan, tetapi dia segera santai dan membiarkan Yang Kai melakukan apa yang dia mau. Dalam sekejap, mereka berdua bergegas ke fragmen ruang terdekat. Ada sedikit getaran, seolah-olah dia baru saja melewati space array. Ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah muncul di fragmen luar angkasa. Yang mengejutkannya adalah Xia Linlang tidak terlihat di mana-mana. Perubahan mendadak ini cukup mengejutkannya. Harus diketahui bahwa mereka berdua telah melarikan diri selama ini dan aura mereka terhubung erat, memungkinkan mereka untuk maju dan mundur bersama. Mereka jelas telah bersama beberapa saat yang lalu,
tetapi dalam sekejap mata, Xia Linlang telah menghilang tanpa peringatan. Yang Kai dengan cepat melihat sekeliling dan segera melihat sosok Xia Linlang di fragmen ruang lain beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia jelas juga memperhatikannya dan menatapnya kosong. Tanpa menunggu Yang Kai merespons, mereka berdua menoleh dan melihat ke arah lain. Ke arah itu, kemampuan ilahi dan seni rahasia beraneka warna mengembun menjadi aliran deras yang segera dikenali Yang Kai sebagai yang mengunci auranya dan mengejarnya. Toren langsung mengalir ke fragmen ruang yang sangat akrab dan menghilang. Yang Kai berkedip dan mengenali bahwa fragmen ruang adalah tempat dia dan Xia Linlang telah melangkah sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, setelah melangkah ke dalam fragmen ruang, keduanya telah diteleportasi ke dua bagian yang berbeda, menyebabkan mereka terpisah. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, serangkaian kemampuan ilahi meledak dari fragmen ruang di sekitarnya. Lampu warna-warni menyala dan menghilang dari fragmen sebelum muncul kembali. Melihat ini, Yang Kai berkeringat dingin. Meskipun kekuatan kemampuan ilahi ini diblokir oleh retakan void, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi mereka, Yang Kai yakin bahwa jika dia dan Xia Linlang menanggung beban dari kemampuan ilahi ini, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Untungnya, setelah beberapa saat, kemampuan ilahi yang terus-menerus berkedip di banyak fragmen ruang akhirnya kehabisan energi dan secara bertahap menghilang. Sebuah krisis telah diselesaikan. Namun, mereka berdua jatuh ke dalam krisis yang lebih aneh lagi. Xia Linlang jelas ingin datang dan menemukan Yang Kai. Lagi pula, di tempat yang aneh ini, dia tidak memiliki rasa aman. Namun, begitu dia bergerak, dia tiba-tiba menghilang dari pecahan tempat dia berdiri dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di fragmen lain yang jauh. Ini membuatnya bingung. Jangan bergerak, Yang Kai mentransmisikan suaranya. Xia Linlang mengangguk ringan dan dengan patuh berdiri di tempatnya. Yang Kai melihat sekeliling. Sebelumnya, dia tidak dapat melihat apapun dari pinggiran, tetapi sekarang setelah dia berada jauh di dalam, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ruang ini telah hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Hanya dengan melihatnya, dia bisa melihat lebih dari 10.000 dari mereka, dan mereka yang tidak bisa dia lihat lebih jauh kemungkinan akan lebih banyak lagi. Mengingat adegan dari banyak kemampuan ilahi yang baru saja dia aktifkan, serta pertemuan Xia Linlang sebelumnya, Yang Kai memiliki tebakan yang samar. Dia mencoba untuk maju selangkah, tetapi tidak ada yang luar biasa. Ketika dia mengambil langkah lain, dia aman dan sehat, tetapi pada saat dia mengambil langkah ketiga, pusing samar yang dia rasakan seolah-olah dia baru saja lewat. Melalui space array kembali, penglihatan Yang Kai kabur saat dia tiba-tiba muncul di fragmen ruang lain. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat jejak Xia Linlang. Dia juga tidak tahu di mana dia telah diteleportasi. Namun, jelas bahwa dia masih dalam jangkauan kemampuan ilahi luar angkasa karena dia dikelilingi oleh fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan upaya dan pengalaman pertamanya, tindakan Yang Kai menjadi lebih berani. Sesaat kemudian, Yang Kai sekali lagi menghilang dari fragmen dan berteleportasi ke lokasi lain. Melihat sekeliling, dia masih tidak bisa melihat Xia Linlang, jadi Yang Kai sekali lagi bergerak. Setelah 7 atau 8 kali, dia akhirnya melihat sosok Xia Linlang dalam pecahan selusin kilometer jauhnya. Pada saat ini, wajah wanita itu jelas dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kebingungan. Hilangnya Yang Kai secara tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman, dan dengan pengalaman sebelumnya dan saran Yang Kai, dia tidak berani bertindak sembarangan. Tidak sampai dia melihat Yang Kai lagi, dia menghela nafas lega dan dengan cepat menahan diri. 4675. Apa yang kamu temukan? Xia Linlang bertanya. Ada beberapa petunjuk, kamu bisa melihatnya sendiri. Mengatakan demikian, Yang Kai menjentikkan Open Heaven Pill dengan jarinya, dan dengan dukungan Space Laws, pil itu perlahan melayang ke depan seperti daun willow. Xia Linlang menatap lekat-lekat pada Open Heaven Pill, hanya untuk melihatnya tiba-tiba menghilang setelah melayang kurang dari 3 kaki jauhnya. Pada saat yang sama, di fragmen luar angkasa lain beberapa lusin kilometer jauhnya dari Yang Kai, pil Open Heaven secara misterius muncul. Xia Linlang tiba-tiba mengerti, transmisi luar angkasa. Yang Kai mengangguk, lihatlah. Kali ini, lebih dari 100 pil Open Heaven ditembakkan, dan seperti sebelumnya, 100 pil Open Heaven ini, di bawah dukungan angkatan luar angkasa, perlahan-lahan melayang dan segera menghilang. Namun, ketika mereka muncul kembali, tidak ada pola sama sekali. Lebih dari selusin Open Heaven Pill muncul di fragmen ruang di sekitarnya, tetapi kebanyakan dari mereka benar-benar menghilang. Xia Linlang bertanya sambil berpikir, apakah teleportasi ini acak? Seharusnya. Yang Kai mengangguk. Jika bukan karena keacakan,
ratusan pil Open Heaven yang telah dikirim untuk kedua kalinya akan muncul di tempat yang sama. Alasan mengapa dia hanya melihat selusin atau lebih Open Heaven pil muncul dalam fragmen yang berbeda karena kebanyakan dari mereka telah diteleportasi ke tempat yang tidak bisa dia lihat. Xia Linlang tiba-tiba menyadari, dengan ini, adegan kemampuan ilahi yang mengejar mereka sebelumnya dijelaskan. Justru karena teleportasi itu acak dan tidak mungkin untuk dipahami bahwa kemampuan ilahi ini terus-menerus diteleportasi di antara fragmen sampai mereka benar-benar habis. Setelah memahami hal ini, Xia Linlang tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Tampaknya keberuntungannya dan Yang Kai cukup baik, jika kemampuan ilahi dari sebelumnya telah dipindahkan ke fragmen tempat mereka berada, mereka berdua akan ditakdirkan. Urutan ruang di sini benar-benar kacau dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat, jadi jangan lihat seberapa dekat kita sekarang, kita berdua sebenarnya ratusan ribu kilometer jauhnya. Petik 2. Xia Linlang sedikit berubah saat dia ragu-ragu, bisakah kamu datang ke tempatku? Atau haruskah aku pergi ke tempatmu? Yang Kai menggelengkan kepalanya, mungkin ada lebih dari 1 juta fragmen ruang di sini, dan karena kekacauan tata ruang, tidak mungkin untuk mengontrol arah teleportasi. Bahkan jika Anda hanya berdiri di sana dan tidak bergerak, bahkan jika itu membutuhkan ratusan atau ribuan tahun, aku mungkin tidak dapat menghubungimu. Petik 2. Xia Linlang tersenyum pahit, jadi kita terjebak di sini. Yang Kai menyeringai, ini lebih baik dari situasi sebelumnya, setidaknya kita tidak dalam bahaya. Petik 2. Itu benar. Xia Linlang setuju. Tiba-tiba, Yang Kai sepertinya mengingat sesuatu dan menoleh ke arah tertentu, aku lupa, masih ada pengejar di belakang kita. Petik 2. Begitu suaranya jatuh, sosok tinggi dan kekar tiba-tiba muncul di depannya, tidak lain adalah Bright Sun Divine Monarch. Pada saat ini, Master tahap Open Heaven Orde ke-8 ini, salah satu dari sedikit ahli hebat di surga yang hancur, berada dalam kondisi yang menyedihkan, pakaiannya compang-camping, dan bahkan rambutnya berserakan, rambut hitamnya menutupi bahunya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang menjulang tinggi, seperti gunung berapi yang akan meletus. Pengalaman di sepanjang jalan hanya bisa digambarkan sebagai sangat memalukan, jadi bagaimana mungkin Bright Sun Divine Monarch tidak marah? Awalnya, dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8, dia secara pribadi mengambil tindakan, tetapi setelah memasuki reruntuhan hancur ini, dia dipaksa untuk mengikuti Yang Kai dan membersihkan kekacauannya. Jumlah kemampuan ilahi dan seni rahasia yang telah dia netralkan di sepanjang jalan tidak terhitung banyaknya. Ketika dia muncul, itu seperti ketika Yang Kai dan Xia Linlang melarikan diri ke tempat ini, kemampuan ilahi dan seni rahasia multiwarna di belakangnya menyatu menjadi aliran besar saat mereka mengejarnya. Selain itu, skalanya berkali-kali lebih besar dari yang pernah ditemui Yang Kai dan Xia Linlang sebelumnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan heran. Itu memang layak menjadi master tahap Open Heaven Orde ke-8, yayasannya benar-benar luar biasa. Jika itu dia dan Xia Linlang, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun Bright Sun Divine Monarch tampaknya dalam keadaan menyesal, setidaknya, dia masih bisa mengatasinya. Setelah mencapai titik ini, dia melihat Yang Kai dan berteriak dengan marah, "Wah, aku akan mencabik-cabikmu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Yang Kai. Yang Kai menutup telinga terhadap ini. Pada saat berikutnya, sosok Bright Sun Divine Monarch tiba-tiba menghilang dan semburan yang mengikuti di belakangnya juga menabrak fragmen ruang terdekat. Yang Kai berteriak, "Hati-hati." Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan dunia dan memanggil tombak naga Azure, menyebabkan kesadarannya berkembang secara ekstrim. Meskipun fragmen luar angkasa yang tak berujung ini akan berteleportasi secara acak, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh begitu banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia. Ketika toren kemampuan ilahi menyentuh fragmen luar angkasa, tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ruang yang hancur itu tampak meledak menjadi kembang api saat lampu warna-warni menyinari pecahan-pecahan itu. Di depan mata Yang Kai, seberkas cahaya muncul seperti hantu. Yang Kai, yang telah waspada selama ini, tidak ragu-ragu dan menusukkan tombaknya ke depan. Matahari melompat dan menempel di ujung tombaknya. Fluktuasi kekerasan menyebar dan Yang Kai dikirim terbang oleh kekuatan kekerasan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah jatuh ke fragmen lain. Pada saat yang sama, lengan yang memegang tombak jatuh lemas ke tanah dan daging di antara ibu jari dan tangannya, jari telunjuk menjadi kabur. Yang Kai merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena tatanan spasial yang kacau di sini, dia tidak akan menderita cedera kecil seperti itu. Karena ruang kacau inilah kemampuan ilahi tidak dapat ditampilkan. Kekuatan penuhnya,
memungkinkan Yang Kai untuk melarikan diri hidup-hidup. Tidak berani lalai, Yang Kai menyerahkan tombak naga Azure ke tangannya yang lain dan tetap waspada. Sejauh yang dia bisa lihat, kemampuan ilahi warna-warni masih bergerak. Untungnya, keberuntungannya tidak buruk, dan tidak ada kemampuan ilahi lainnya yang dikirim kepadanya. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, kekuatan kemampuan ilahi ini secara bertahap habis dan perlahan-lahan menghilang. Yang Kai menghela nafas pelan, menyingkirkan Azure Dragon Spear, dan menyambungkan kembali lengannya yang terkilir. Melihat ke atas, dia tidak melihat jejak Xia Linlang atau Bright Sun Divine Monarch. Setelah terbang melalui fragmen luar angkasa selama setengah hari, dia akhirnya melihat Xia Linlang lagi. Dia masih di fragmen di mana dia sebelumnya, dan sepertinya keberuntungannya cukup baik dan dia tidak terpengaruh oleh semburan kemampuan ilahi. Dia juga ingat instruksi Yang Kai sebelumnya, jadi dia berdiri diam dan menunggu dia untuk menemukannya. Ketika mereka bertemu lagi, Yang Kai sedikit mengangguk dan berkata, "Saya aman untuk saat ini. Saya akan menyembuhkan luka saya terlebih dahulu dan berpikir tentang bagaimana melarikan diri setelah saya pulih." Petik 2. Xia Linlang secara alami tidak keberatan, tempat terkutuk ini, belum lagi Orde ke-7 seperti dia, bahkan jika Orde ke-8 seperti Bright Sun Divine Monarch menerobos masuk, dia mungkin tidak akan bisa pergi dengan mudah. Hanya Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, yang mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa petunjuk. Jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan Yang Kai. Mereka berdua duduk bersila dan masing-masing meminum satu pil. Sesaat kemudian, dari fragmen terdekat, sosok tinggi Bright Sun Divine Monarch muncul. Ketika dia mendongak dan melihat Yang Kai, wajahnya bersinar, tetapi setelah menderita kerugian sebelumnya, dia seharusnya bisa memahami beberapa misteri dari tempat ini, jadi alih-alih bergegas, dia hanya menatap Yang Kai dengan dingin. Yang Kai sepertinya merasakan sesuatu dan menatapnya, mencibir, "Mengapa Raja Ilahi sepertinya ingin memakan orang?" Bright Sun Divine Monarch mendengus dingin, "Jika kamu punya nyali untuk berbicara kepadaku seperti ini di luar, kamu pasti sudah mati." Petik 2. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mengangkat telinganya sebelum tersenyum ringan, "Raja Ilahi juga tahu bahwa kita tidak di luar. Jika saya benar-benar bertemu Raja Ilahi di luar, saya secara alami akan lari sejauh mungkin. Bukankah ini situasi barusan? Jika bukan karena Divine Monarch, bagaimana bocah kecil ini bisa terjebak di sini? Sayangnya, Divine Monarch juga jatuh ke dalam perangkap ini, jadi akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saya khawatir kita akan melakukannya, harus mengandalkan satu sama lain di sini." Mengatakan demikian, Yang Kai menggelengkan kepalanya seolah-olah dia merasa kasihan pada Bright Sun Divine Monarch. Bright Sun Divine Monarch berkata, "Meskipun tempat ini aneh dan selalu berubah, itu mungkin tidak dapat menjebak raja ini. Setelah raja ini memahami misteri tempat ini, saya akan melihat kemana Anda dapat melarikan diri." Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya, "Kalau begitu kamu harus bekerja keras, Raja Ilahi. Aku akan menunggu di sini untuk kabar baikmu." Bright Sun Divine Monarch dengan dingin mendengus dan tidak lagi bertengkar dengan Yang Kai, hanya duduk bersila dan menyembuhkan dirinya sendiri saat dia melihat ke Xia Linlang dan berkata, "Gadis kecil Xia, meskipun kamu adalah Ordo ke-7, musim semi dunia bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Zhao Yi memberimu jalan keluar, tapi kau tidak menghargainya. Kau benar-benar menyia-nyiakan usahanya." Xia Linlang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Zhao Yi adalah dermawan saya saat itu, Nyonya ini sangat berterima kasih, tetapi Nyonya ini memiliki rencananya sendiri mengenai musim semi dunia." Petik 2. Bright Sun Divine Monarch berkata, "Tetap anonim di Sateret Heaven ini bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri kali ini, kamu tidak akan dapat hidup dengan damai di masa depan. Aku mendengar bahwa Universe Cave Heaven kamu telah dihancurkan." Xia Linlang terdiam. "Jika Anda dapat membantu raja ini mendapatkan mata air dunia dalam perjalanan ini, raja ini akan membiarkan masa lalu berlalu. Selain itu, di surga yang hancur, raja ini akan memastikan keselamatan Anda." Xia Linlang menggelengkan kepalanya, "Musim semi dunia tidak bersamaku, saya khawatir saya tidak dapat membantu Raja Ilahi." Petik 2. Bright Sun Divine Monarch tidak memaksanya, malah menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Itu saja yang harus saya katakan, Anda sendirian sekarang." Mengatakan demikian, dia menutup matanya dan fokus untuk pulih. Di sisi lain, meskipun Yang Kai bisa merasakan keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat ini, Xia Linlang tersenyum pahit. Dia bukan gadis kecil yang bodoh, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Bright Sun Divine Monarch sengaja mencoba membujuknya agar Yang Kai curiga.
Jika Yang Kai tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, bagaimana mungkin dia tidak curiga? Namun, tidak ada gunanya menjelaskan pada saat ini. Kadang-kadang, semakin banyak yang mencoba menjelaskan, semakin sulit, jadi dia hanya bisa diam. Untuk sementara waktu, mereka bertiga masing-masing menempati fragmen luar angkasa untuk memulihkan diri. Namun, seperti yang dikatakan Yang Kai, meskipun mereka bertiga tampaknya tidak jauh dari satu sama lain, pada kenyataannya, tatanan ruang di sini sudah dalam kekacauan. Dari kelihatannya, jarak di antara mereka tidak jauh, tetapi kenyataannya mereka sangat jauh, dan itu mungkin beberapa juta kilometer. Jika dia ingin melarikan diri dari tempat ini, dia harus bergantung pada hukum luar angkasa. Jika dia bisa memahami beberapa misteri dari kemampuan ilahi yang telah menciptakan tempat ini, dia akan bisa memilah jejak dari tatanan yang kacau ini.